Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas dan melanjutkan pembahasan tentang tes potensi akademik dari Bappenas untuk subtes pemahaman wacana ya teman-teman. Oke, di sini pemahaman wacana atau bacaan itu termasuk subtes yang pertama ya, yaitu verbal ya teman-teman. Dengan jumlah soal 15 soal. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke soalnya teman-teman. Oke, di sini teman-teman pause terlebih dahulu ya video ini, lalu tulis jawabannya di kertas. Oke, kita langsung bahas ya jika teman-teman sudah selesai mengerjakan nomor 1. Oke, di sini nomor 1 itu judul yang tepat sesuai isi berita ya. Tadi di atas adalah jawabannya adalah pelajar di Purwakarta wajib bawa alat kebersihan 2 kali seminggu. Karena di sini ada sebuah himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berdasarkan instruksi dari Bupati Dedi Mulyadi ya teman-teman. Pelajar itu harus membawa sapu dan alat kebersihan lainnya untuk tujuannya ini agar terlibat dalam penanganan kebersihan di lingkungan sekolah. Oke, lanjut nomor 2. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu videonya, tulis jawabannya di kertas ya teman-teman. Oke, kalau sudah saya langsung bahas. Berdasarkan teks di atas, topik yang diangkat adalah ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa ini tentang topiknya tentang kebersihan ya teman-teman, dan kebersihan ini berada di lingkungan sekolah ya, dan siswanya tuh diminta untuk ikut berperan dalam penanganan kebersihan sekolah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 3. Silakan teman-teman pause lebih dahulu. Kalau sudah dijawab, saya langsung bahas. Berdasarkan teks di atas, upaya membersihkan lingkungan sekolah akan dilaksanakan pada hari. Nah, ini kalimatnya mulai dari sini ya teman-teman. Dia mengatakan pelajar membawa alat kebersihan 2 kali seminggu. Nah, jadwalnya itu nanti di hari Selasa dan Kamis ya teman-teman untuk kegiatan bersih-bersihnya. Sebelum masuk waktunya itu sebelum masuk sekolah, mereka bersih-bersih di lingkungan sekitar sekolah, termasuk ruas jalan. Jawabannya adalah Selasa Kamis. Oke, lanjut nomor 4. Di sini apa tujuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Purwakarta mengikut sertakan pelajar untuk mengolah kebersihan di sekolah? Ini jawabannya di sini nih. Tujuannya agar terlibat dalam penanganan kebersihan di lingkungan sekolah, yaitu C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Di sini nomor 5 silakan teman-teman pause terlebih dahulu video ini. Kalau sudah mengerjakannya, oke kita langsung bahas ya teman-teman. Ini teks selanjutnya ya teman-teman, teks kedua. Lalu di sini di nomor 5 pertanyaannya adalah berdasarkan teks di atas, unsur what yang tersurat di dalamnya adalah what itu biasanya menanyakan apa sih yang dibahas di dalam teks ini gitu. Oke, kita baca nih ya yang kalimat awalnya di bagian 1 maksudnya. Petani lahan pasir Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta panen pepaya jenis California dengan hasil yang memuaskan.
petani lahan pasir Kulon Progo Sukarman di Kulon Progo Selasa mengatakan petani lahan pasir mulai menanam pepaya California sejak 1 tahun terakhir. Oke, kalau misalnya teman-teman baca sampai akhir, ini selalu berkaitan dengan petani yang ada di Kulon Progo panen pepaya jenis California. Jadi jawaban nomor 5 untuk unsur what yang tersurat di dalamnya adalah E ya teman-teman. Petani Kulon Progo itu panen pepaya California. Oke, lanjut nomor 6. Silakan teman-teman post terlebih dahulu lalu menjawab di kertas ya teman-teman. Oke, kalau sudah langsung saya bahas ya teman-teman. Saran yang tepat untuk wacana di atas. Ini nih ditemukan di paragraf terakhir ya teman-teman. Nih, karena itu Komisi 2 DPRD sempat meminta pemerintah kabupaten memfasilitasi bibit benih dan bantuan alat pertanian berkaitan adanya petani lahan pasir yang panen pepaya California. Dirinya sangat mengapresiasi petani tersebut karena petaninya inovatif dalam pengembangan pertanian. Oke, jadi saran yang tepat ini berdasarkan kalimat itu ya teman-teman, kalimat yang digaris bawah ini. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Keberhasilan panen pepaya California di Kulon Progo akan lebih baik jika difasilitasi oleh pemerintah kabupaten untuk bibit, benih, dan bantuan alat pertanian. Oke, lanjut nomor 7. Silakan teman-teman post lebih dahulu lalu tulis jawabannya di kertas ya. Oke, kalau sudah langsung kita bahas ya. Ini kan apa tantangannya nih di Kulon Progo berdasarkan wacana di atas. Ini nih ditemukan di paragraf ketiga ya teman-teman, kalimat terakhir nih. Produksi buah ini tidak bisa ditentukan mengingat pepaya California tidak bisa di stok lagi. Jadi itu stoknya, permintaannya tuh banyak nih, permintaan yang tidak bisa dipenuhinya tuh banyak, tetapi ini tidak bisa di stok pepaya California, stoknya tuh terbatas. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Hasil panen yang tidak pasti, produksi buah ini tidak bisa ditentukan tuh sama ya teman-teman dengan hasil panen yang tidak pasti sehingga belum bisa memenuhi permintaan pasaran. Ini permintaan yang tidak bisa dia penuhi. Oke, lanjut nomor 8. Silakan teman-teman post terlebih dahulu, tulis jawabannya di kertas ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kalimat tanya yang tepat dalam teks di atas adalah untuk jawaban ini yaitu jawabannya E ya teman-teman. Di mana saja pepaya California yang sudah dipanen dan dipasarkan. Nah, pada teks ini kan dijelasin nih, petani lahan pasir ini ya teman-teman. Tempatnya itu di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di teks ini nih tempatnya tuh cuma ini yang bisa panen California ya, pepaya California. Di tempat lain tuh belum. Oke, lanjut nomor 9. Silakan teman-teman post lebih dahulu videonya, tulis jawabannya di kertas ya teman-teman. Oke, kalau sudah, saya akan bahas transaksi jual beli petani pepaya California dengan pihak pembeli dapat ditemukan pada kalimat nomor 5 ya teman-teman. Nih, pedagang dari berbagai daerah langsung ke lahan milik petani
Jadi transaksi jual belinya tuh ada di lahan milik petani itu ya teman-teman. Jadi kami tidak kesulitan untuk menjual pepaya. Jadi pas langsung panen langsung dijual di tempat ya teman. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya teman-teman. Di sini pertanyaannya, oh ya teman-teman silakan pause terlebih dahulu video ini lalu tulis jawabannya di kertas ya teman-teman. Oke, kalau sudah saya langsung bahas. Di sini nomor 10, apa yang menjadi ide pokok wacana di atas? Oke, kalau teman-teman baca dari awal sampai akhir, ini tentang penurunan harga. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak. Lalu ternyata harga solar juga turun ya teman-teman. Nih, penurunan harga solar. Lalu jawabannya adalah E ya teman-teman, penurunan harga BBM dan solar. Karena satu teks ini menerangkan dua ini ya teman-teman, penurunan BBM dan solar. Oke, lanjut nomor 11, silahkan teman-teman pause terlebih dahulu videonya. Kalau sudah, oke kita bahas ya. Kapan berlakunya ketentuan harga yang baru dikeluarkan oleh pemerintah menurut wacana tersebut? Ini jawabannya itu terletak pada ini ya teman. Ini berlaku per 5 Januari 2016 untuk penurunan harga. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 12. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu videonya. Kalau sudah, oke langsung kita bahas ya. Apa alasan pemerintah baru memberlakukan harga baru BBM dan solar pada bulan Januari 2016? Alasannya itu ini nih. Adapun alasan pemerintah memberlakukan harga baru adalah memberikan kesempatan bagi distributor untuk menghabiskan persediaan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Ini merupakan teks terakhir ya teman-teman. Teman-teman silakan jawab pertanyaan ini di kertas, lalu saya akan bahas ya teman-teman. Oke, kalau sudah dijawab, nomor 13, informasi berikut ini yang tidak sesuai dengan wacana di atas adalah: Mujiono, pria berusia 70 tahun ini adalah salah satu warga yang tidak pernah melewatkan tradisi Grebek Maulud Yogyakarta. Ini jawabannya A ya teman-teman, karena usianya 70 tahun. Di teks ini Mujiono itu 60 tahun ya teman-teman usianya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 14. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu, tulis jawabannya di kertas ya. Oke, kalau sudah, nomor 14 nih. Apa tujuan Mujiono ngalap berkah di prosesi Grebek Maulud dalam wacana di atas? Oke, dia itu mengaku tak pernah melewati tradisi grebek yang digelar Keraton Jogja. Ini buat sawah biar padinya gemuk-gemuk, panennya melimpah. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Agar hasil panennya melimpah. Oke, lanjut nomor 15. Silahkan teman-teman jawab dulu ya di kertas. Oke, kalau sudah, simpulan yang tepat sesuai dengan wacana di atas adalah A ya teman-teman jawabnya. Grebek Maulud adalah prosesi tahunan yang diadakan Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan dihadiri oleh semua komponen masyarakat dalam dan luar Yogyakarta. Ini kan diadakan oleh keraton ini, lalu yang datang itu ribuan warga ya teman-teman, baik wisatawan
lokal maupun daerah. Ini juga baik yang benar-benar ikutin tradisinya atau yang hanya menonton saja ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, subscribe dan like-nya. Semoga teman-teman dapat menghasilkan skor TPA Bappenas sesuai dengan keinginan ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak.